Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Ari Fun Project. Nah, di video kali ini saya akan mereview dan juga memberikan impression mengenai raket terbaru dari Max Bolt, yaitu Max Bolt Navigator 2. Nah, jujur sih saya nggak pernah kecewa ya setelah beli raket-raket dari brand Max Bolt ini. Jadi beberapa raket Max Bolt juga sudah saya review di channel ini, antara lain Max Bolt Gallant Force, kemudian Max Bolt Oventech 60, dan juga ada Max Bolt Predator yang reviewnya kalian bisa cek link di atas. Nah, hal yang sangat saya sukai dari raket Max Bolt ini adalah antara lain ya tentunya harganya yang lumayan terjangkau, kemudian spesifikasinya juga terbilang tinggi ya untuk harga 300 sampai dengan 500 ribuan, dan yang terpenting adalah gampangnya raket ini untuk digunakan atau benar-benar easy to use ya. Jadi untuk semua kalangan, baik itu pemula, intermediate, dan bahkan pro pun masih bisa menggunakan raket ini menurut saya pribadi ya. Khususnya untuk kelas pemula ya seperti kita, raket ini emang benar-benar cocok untuk digunakan. Nah, sebagian besar raket-raket Max Bolt memang memiliki spek tinggi ya dengan harga yang lumayan terjangkau. Nah, khusus raket Navigator ini sebenarnya di awal sendiri saya itu pengen beli yang Max Bolt Thunderbolt yang terbaru juga ya, tapi saya lebih tertarik untuk mencoba dan juga lebih penasaran ya dengan raket Navigator 2 ini. Jadi saya memutuskan untuk membeli raket ini terlebih dahulu. Nah, langsung saja ya kita akan bahas untuk spesifikasinya sendiri. Raket ini punya berat kosongan di 84 gram plus minus 2 gram. Itu artinya dia ada di 4U ya untuk spesifikasinya sendiri. Nah, tapi setelah diisi dengan senar dan grip tambahan, beratnya sendiri itu jadi kurang lebih 95 sampai dengan 96 gram ya, yang artinya raket ini dari yang tadinya ada di 4U sampai 3U dengan grip dan senar MBS 66, nah beratnya sendiri jadi di 2U sampai dengan 1U ya, antara 95 sampai dengan 96 gram. Dan ini adalah hal yang biasa ya, karena memang sebenarnya sendiri untuk spek pabrik adalah berat kosongan sendiri ya, jadi belum diisi grip dan juga belum diisi senar sama sekali. Nah, kemudian untuk balance pointnya sendiri, raket ini punya spesifikasi di 300 plus minus 3 mm ya, yang artinya memang dia punya karakter yang head heavy atau berat di bagian kepalanya, dan terasa sih pas dipegang, jadi pas belum ada grip tambahannya itu memang benar-benar berasa head heavy-nya ketika di swing ya. Kemudian untuk shaftnya sendiri, raket ini ada di medium stiff seperti ini ya. Nah, ini ada di medium stiff ya seperti ini. Nah, untuk gripnya sendiri ini standar ya, gripnya G5, dan untuk maksimal tensionnya itu sampai dengan 35 lbs. Nah, jadi bisa disesuaikan ya dengan karakter, power, dan juga skill kalian ya seperti itu. Nah, dan yang terakhir ya mengenai lubang grometnya sendiri, itu ada 76 lubang gromet, yang artinya memang semakin sedikit ya senar yang tumpang tindih di frame raket ini, jadi itu dapat menjaga durabilitas dari senar kalian ya seperti itu. Nah, untuk bentuk kepala raketnya sendiri dia sudah isometrik atau box frame seperti ini ya. Nah, jadi ini dapat menambah luas dari sweet spot dari raket itu sendiri. Nah, kemudian untuk harganya sendiri kalau beli kosongan ya kira-kira di harga 350-an ya. Dan jika kalian beli paketan sendiri itu tergantung dari jenis senar yang kalian pilih. Nah, kebetulan saya sendiri pakai paket yang senar MBS 66 ya, dan juga dapat di harga 415.000 di Pro Champion. Nah, dengan paket pembelian 415.000 tadi kalian dapat free tas ya, dan juga ada free grip dan juga kaos Pro Champion seperti ini. Nah, jadi lumayan lah bonusnya ya seperti itu. Nah, kemudian raket ini saya tarik di 27 lbs, dan untuk suara senarnya sendiri dari MBS 66 ini memang nggak ada yang spesial ya seperti ini. Nah, untuk karakter senar ini sendiri lebih ke repulsion power ya, karena memang tipis ya, sama seperti BG66 Ultimax ataupun BG66 Brilliant. Nah, saya sendiri cukup suka dengan karakter senar ini karena memang repulsinya itu mantap ya. Jadi untuk lob clear itu benar-benar gampang, nggak perlu banyak tenaga ya. Jadi lumayan lah bisa save energi ketika kalian main agresif seperti itu. Nah, tapi memang minusnya sendiri senar ini cukup tipis ya, jadi cukup cepat putus ya, terutama buat kalian yang punya karakter power besar
besar, jadi senar-senar tipis seperti ini pasti lebih cepat putus ya ketika dipakai. Kemudian untuk hitting soundnya juga nggak semenarik BG66 Ultimax yang menggelegar ya seperti itu. Nah sekarang balik lagi ke pembahasan raketnya ya. Nah dengan karakter raket yang head heavy seperti ini, tentu target kita adalah untuk menghasilkan smash yang kencang dan berpower ya. Nah, raket ini punya hal itu kalau menurut saya berdasarkan apa yang saya rasakan ketika menggunakan raket ini. Nah, dengan dukungan dari karakter kepalanya yang head heavy seperti ini dan juga bentuk framenya yang punya teknologi navigator seperti ini. Nah, untuk bentuk framenya ini unik ya. Nah, seperti ini. Jadi dia punya bentuk yang aerodinamis, jadi dapat meminimalisir hambatan udara ya ketika kalian melakukan pukulan. Jadi otomatis swingnya itu berasa enak lah ketika dipakai dan juga terasa powernya ketika kita melakukan smash ya seperti itu. Dan untuk hitting time-nya sendiri bener-bener terasa pas ya dengan support dari shaftnya yang medium stiff seperti ini. Jarang sekali saya melakukan smash yang timingnya miss ya seperti itu, karena memang shaftnya sendiri benar-benar terasa responsif ya. Jadi minim bending ya ketika saya melakukan smash menggunakan raket ini. Jadi otomatis itu membuat timing kita pas melakukan pukulan itu benar-benar pas seperti itu. Nah kemudian selanjutnya untuk power transfernya sendiri dari raket head heavy ini juga terasa banget ya. Mungkin itu dipengaruhi oleh bentuk framenya yang seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi dia mampu membuat swingnya terasa lebih cepat dan power loss itu jadi jauh berkurang ya, sehingga pukulan kita benar-benar maksimal ketika kita melakukan smash ke arah lawan. Nah kemudian selanjutnya untuk sweet spotnya sendiri, raket ini juga luas ya teman-teman. Jadi enak banget ketika tiba-tiba harus defend ya, ataupun tiba-tiba dapat bola tanggung sedangkan posisi kita itu belum siap 100%. Nah dengan sweet spot yang luas seperti ini lumayan membantu meningkatkan akurasi pukulan ya. Walaupun pukulan kita nggak bagus-bagus amat, tapi setidaknya juga dapat dibantu dengan sweet spot yang memang sedikit lebih luas seperti ini ya. Jadi untuk laju shuttlecock itu tertolong lah ya dengan sweet spot yang lebih luas seperti ini. Nah kemudian selanjutnya kalau untuk defense sendiri, raket head heavy seperti ini ya memang punya kekurangan ya, karena memang beratnya sendiri itu tertumpu di kepala. Jadi otomatis untuk melakukan swing pada saat defense ya tentunya tidak segampang seperti pada saat kita defense menggunakan raket-raket dengan karakter yang headlight ya. Jadi butuh extra power dan juga effort untuk melakukan defense, dan kadang timing kita bertahan dari smash lawan pun sedikit terlambat ya. Jadi saya beberapa kali juga telat antisipasi smash dari lawan ya ketika memakai raket ini. Nah jadi memang enaknya kalau pakai raket head heavy seperti ini ya kita harus main nyerang ya. Jadi ngapain bertahan kalau bisa menyerang seperti itu ya. Nah kemudian kalau untuk main speed dan adu drive sendiri ataupun comot-comot bola di depan net, raket ini masih terbilang mumpuni ya. Dengan shaft medium stiff seperti ini memang raketnya terasa lebih responsif ya ketika digunakan untuk pukulan-pukulan cepat. Dengan catatan jika main speed ya posisi raket harus terus berada di atas ya. Jadi bisa lebih cepat lah untuk antisipasi bola drive dari lawan, karena memang terkadang banyak teman-teman pemula pada saat adu drive melakukan swing berlebih ya, sehingga pada suatu waktu posisi raket terlalu rendah dan butuh waktu untuk kembali ke posisi siap untuk mengantisipasi bola drive dari lawan. Nah jadi intinya adalah dengan shaft medium stiff seperti ini dan juga support frame navigatornya sangat memungkinkan sekali untuk bermain speed menggunakan raket ini, karena memang shaft raket ini terasa responsif ketika digunakan, dan juga dengan frame yang aerodinamis seperti ini membuat swingnya terasa lumayan cepat terlepas dari karakter yang head heavy seperti ini. Nah kemudian untuk melakukan pukulan-pukulan lain ya semacam drop shot, placing, trick shot, dan bermain lebih ke kontrol, raket ini juga masih nyaman banget ketika digunakan. Tapi untuk pukulan-pukulan semacam itu, senar dan juga tarikannya juga memiliki pengaruh yang cukup besar ya, dan tentunya shaft raket itu sendiri juga. Nah tapi memang secara overall dengan shaft medium stiff seperti ini sangat memungkinkan untuk melakukan pukulan-pukulan seperti itu ya, karena memang shaftnya sendiri tidak terlalu banyak bending ya, sehingga untuk akurasi pukulan itu akan tetap dapat kita jaga seperti itu. Kemudian untuk rekomendasi tarikannya sendiri, kalau untuk pemain intermediate dengan power yang sudah mulai bagus tapi bukan pro ya, saya rasa tarikan 26 sampai dengan 28 itu udah sangat bagus ketika digunakan di raket ini ya. Dari segi akurasi dan juga power transfernya itu benar-benar dapat di tarikan segitu ya. Nah untuk yang pemula sekali ya, jadi tarikan 24 sampai 26 ya menurut saya sudah cukup bagus menurut saya ya. Nah kemudian kalau untuk masalah kosmetik sendiri, looknya cukup bagus dan juga untuk finishingnya cukup rapi dengan finishing glossy seperti ini.
Nah, jadi itu dia teman-teman ya, untuk impression dan juga review dari raket ini berdasarkan pengalaman saya memakai raket ini selama beberapa minggu terakhir ya. Jadi kesimpulannya adalah raket ini dengan harga 400 ribuan punya kualitas yang bagus ya dari segi bahan dan juga finishing. Kemudian untuk spesifikasi raket ini juga tinggi. Kemudian dari segi kenyamanan sendiri raket ini juga benar-benar feedbacknya itu terasa minim di tangan ya. Jadi nyaman lah ketika dipakai jika kita bandingkan dengan brand besar semacam Y ya di range harga yang sama. Jadi menurut saya feedback yang ada di raket ini jauh lebih bagus ya, seperti itu. Dari segi kualitas pukulannya sendiri raket ini juga benar-benar sesuai ekspektasi lah. Untuk smash itu benar-benar mantap banget. Untuk adu drive juga joss ya, seperti itu. Nah, untuk defense sendiri memang butuh lebih banyak effort ya ketika kita mau pakai raket ini. Tapi selama kita bisa main menyerang, buat apa kita bertahan ya. Nah, kemudian untuk masalah penyesuaian sendiri raket ini terbilang benar-benar easy to use ya. Jadi gampang banget ketika dipakai ya, karena memang pas pertama kali saya pakai skor 1 sampai 5 itu kita udah tahu karakter raketnya itu sendiri ya. Jadi kita udah tahu timingnya ya, pas melakukan pukulan smash itu harus posisi koknya di mana, kemudian pas melakukan drop itu seperti apa. Jadi udah tau lah, jadi benar-benar easy to use ya raket ini sendiri, seperti itu. Jadi benar-benar enak lah ketika dipakai. Nah, jadi itu dia ya teman-teman untuk poin raket ini ya. Jadi impressionnya seperti itu, dan feel yang saya rasakan ketika menggunakan raket ini ya seperti yang saya bilang tadi. Nah, jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian ya, terutama yang memang pengen cari raket smash di harga 400 ribuan yang memang benar-benar bagus dan juga punya feel yang power transfernya itu bagus ya, seperti itu. Nah, jadi raket ini ya saya rekomendasikan untuk kalian beli. Nah, jadi demikian saja ya teman-teman untuk review kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.